Video ini khusus untuk orang-orang normal. Bagi orang-orang yang abnormal, dilarang nonton video ini. Lu gila lu, Gri. Ekstrim banget lu. Iya. Karena apa? Jatuhnya akan percuma. Dia nggak punya nalar. Dia hanya mengandalkan pokoknya. Ya kan sulit kan? Kalau sudah mengandalkan pokoknya, udah lu bodong. Karena bagi orang-orang yang golongan kemarin kalah dan sampai sekarang belum bisa move on, menganggap diri dan kelompoknya sudah paling benar, sementara kelompok lain salah. Emang gitu, Gri? Iya. Siapa, Gri? Contohnya, Gri. Rudy Kamri misalnya. Dia ngecap orang-orang pendukung Jokowi untuk segera sadar. So iya saja nih Rudy Kamri ini. Loh, kok orang paling bener, menganggap dirinya paling bener, sementara orang lain salah? So yes gitu. Orang mau dengan pendapatnya masing-masing, pendiriannya masing-masing, persepsinya masing-masing, pemahamannya masing-masing. Ya kalau dibalikin, emang lu bener. Emang persepsi lu bener. Oh, alah, kumis. Mereka meminta buzzer-buzzernya Mulyono katanya untuk segera bertobat, untuk segera sadar katanya. Dirinya udah hebat kali. Ini kurasa dirinya udah paling hebat kali ini Rudy ini. Tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Pendapat boleh. Awalnya halus, disampaikan dengan halus gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kayak begitu, so yes sendiri gitu. Oh alah, nang. Mas. Aduh, mas. Dianggap buzzer-buzzer Jokowi ini adalah orang yang buta nurani. Tolong segera sadar, ya, kembali ke jalan yang benar. Lu emang jalan lu benar? Hah? Jalan ngobrak-ngabrik begitu benar. Jalan memprovokasi itu benar. Lo gimana sih? Aneh banget sih. Ya, apapun ini sudah hampir 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran tanggal 20 besok. Sekarang tanggal 16, 4 hari lagi adalah 100 hari kinerja Prabowo Gibran. Tapi saya lihat video-video mereka itu hampir semuanya Jokowi menyalahkan Jokowi bersalah, negatif semua terhadap Jokowi. Apapun videonya. Videonya Hasto, ujung-ujungnya Jokowi. Video Raffi Ahmad, ujung-ujungnya Jokowi. Video siapa, Gri? Udah nggak usah kasih tahu. Buzzer PDIP dah. Apapun permasalahannya, pasti dikaitkan dengan Jokowi. Semuanya lah ya. Jokowi. Hampir semua videonya itu adalah Jokowi. Nih, luar biasa kan? Padahal udah 100 hari pemerintahan Prabowo. Jarang yang Prabowo, jarang. Pasti Jokowi. Atau kalaupun Prabowo gagal, ya karena Jokowi. Prabowo belum bisa ketemu dengan Megawati, Jokowi. Kan luar biasa ini orang-orang ini nih. Yang luar biasanya lagi, merasa dirinya paling benar di muka bumi ini. Orang lain salah. Kira-kira kalau 14% menganggap dirinya benar, sementara 85% dari seluruh penduduk Indonesia menganggap yang 14% itu salah, mana yang paling benar? Kalau di negara demokrasi kan aklamasi. Aklamasi kan suara terbanyak. Ya. Yang mayoritas lah yang menang. Kenapa? Luar biasa ya. Nah, hubungannya dengan menilai kinerja Prabowo Subianto selama 100 hari kerja, Presiden ke-7 Joko Widodo berkomentar seperti ini. Check it out.
Siang Bapak. Pak, minta tanggapannya untuk pemerintah Pak Prabowo Gibran menuju 100 hari untuk tanggal 20 besok. Ya, kalau yang saya baca di akar rumput, di grassroots, di rakyat, sangat bagus, sangat bagus. Dan nanti akan kelihatan lah itu di survei kinerja ya, approval ratingnya berapa. Kalau perasaan saya, feeling saya sangat bagus. Artinya Pak Jokowi optimis dengan kinerjanya Pak Prabowo ini ya? Optimis, sangat optimis. Kalau secara pribadi menilainya berapa Pak? Gimana? Penilaian. Ya nggak bisa dong, itu yang menilai keseluruhan dari rakyat. Tapi kalau Pak Kita. Kalau Bapak pribadi skala 1 sampai 10 berapa Pak? menilainya? Ya, saya nggak bisa. Ini negara besar, ditanyakan ke satu orang yang tidak mewakili. Tapi Pak Jokowi kan kemarin mendukung. Tapi saya melihat di akar rumput, di grassroots, dukungan untuk kinerja Presiden Prabowo sangat bagus sekali. Kira-kira program yang perlu diapresiasi yang mana Pak? Yang awal ini? Yang awal-awal ini, termasuk masalah makan bergizi gratis, sangat bagus. Kemudian penanganan ekonomi makronya juga sangat baik. Karena apapun kalau kita lihat di negara lain, kayak misalnya di Eropa, negara-negara besar aja sudah masuk ke jurang resesi. Jadi harus kita syukuri bahwa ekonomi kita masih tumbuh di sekitar 5%, sangat bagus. Berarti nanti optimis nih pertumbuhan ekonomi untuk yang 2024 kemarin 5,1. Nanti dilihat. Iya. Panas nggak? Ya panas lah, masa enggak? Itulah di awal saya sudah bilang, video ini buat yang mempunyai pemikiran positif, buat orang-orang yang isi otaknya positif. Bagi orang-orang yang isi otaknya negatif, dilarang menonton, dilarang lihat. Tapi biasanya kalau dilarang itu dia malah mengintip, melilik matanya. Coba apa sih sama Agri dilarang ngintip, cobalah ya. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang isi otaknya positif. Bagi orang-orang yang isi otaknya negatif, ditambah hatinya busuk, nggak akan bisa merasakan ini. Kenapa? Yang ada justru yang negatifnya semuanya. Negatif. Semuanya negatif. Nggak ada satupun yang positif. Siapa Gri? Biasanya yang ngasih penilaian negatif. Ya, siapa lagi? Kalau orang-orang yang kalah dan sampai sekarang belum bisa move on, ya sebut nama dong, siapa? Kaum 14% lah. Oh, siapa sih calon presiden wakil presidennya yang dapat cuma 14%? Si Nono, si Uban. Si rambut putih yang partainya sampai dengan hari ini ribut terus, ya. Oh itu, ya. Dia memang negatif, ya negatif. Makanya ini Pak Jokowi ya subjektif tentunya memberikan penilaian tentang kinerja Prabowo Gibran selama 100 hari. Pertama, ya positif. Pertumbuhan bagus. Kemudian program-programnya jalan sesuai rencana. Tinggal kemudian nanti kita nunggu hasil survei kinerja pemerintahan atau approval ratingnya seperti apa. Tahu-tahu approval ratingnya 90 gitu. Modiar. Modiar itu. Sumpah modiar. Kelompok-kelompok yang nyinyir terus, ya, kelompok-kelompok yang otaknya negatif terus,
langsung sekaratul maut. Orang-orang yang tiap hari bisanya cuma nyinyir, ya, tanpa bisa melakukan apa-apa. Orang yang tiap hari kerjanya cuma memfitnah, mencaci maki, merendahkan, pasti akan shock dan ya mati seketika di tempat itu. Sadis sih. Loh, kalau punya jantung, kaget. Tadinya pengennya nilainya 30 atau 40, tiba-tiba 90, apa nggak langsung jantungan? Apa nggak langsung kejeblak di situ? Dan approval rating ini dasarnya adalah survei. Survei ya, bukan voting ya. Bukan voting yang kayak dilakukan OCCRP ya. Beda voting sama survei. Voting itu ya siapa yang datang, bisa vote. Nah, kebetulan kemarin yang datang pembenci Jokowi semua. Hasilnya seperti itu. Kalau survei tidak. Mewakili 38 provinsi se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Itu survei. Dan margin errornya kalau survei itu 2% kurang lebih average naik turunnya. Kalau voting, ya seperti yang gua bikin setiap hari vote di YouTube itu nggak ada beda. Yang nggak berkunjung, yang nggak ngerti, yang nggak bisa ngevote. Sementara kalau yang ngevote itu adalah pembenci Jokowi semuanya, hasilnya persis seperti OCRP. Untuk mengerti begini aja susah, gimana? Orang-orang kelompok 14% untuk mengerti begini aja susah. Mengaku intelijensinya tinggi. Gimana? Nggak bisa membedakan antara voting dengan survei. Dianggapnya hasil voting itu mutlak. Enggak! Tul celeng. Voting itu nggak bisa mewakili apapun, namanya juga voting. Kalau survei beda. Terkecuali kalau voting itu seperti pemilu. Bisa menyasar seluruh masyarakat dunia ini. Ada yang ngevote setuju, Jokowi terkorup. Ada yang ngevote tidak setuju, Jokowi tidak korup. Nah, itu baru voting. Kalau votingnya siapa yang berkunjung saja, ya itu nggak bisa dijadiin apa-apa lah. Nyok, unyok. Loh, kok jaran. Alah. Nah, kalau survei, ya itu tadi. Ya, akurasinya tinggi. Membedakan kayak begini aja nggak bisa. Dianggap itu hasil yang mutlak. Oh, alah, cocok. Oke, inilah kira-kira gambaran kasar kinerja Presiden Prabowo Gibran selama 100 hari pertama ini. Tapi, ya, ini belum hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Baru pendapat pribadi dari Presiden ke-7, Joko Widodo. Nanti kita coba lihat hasil survei yang resmi 100 hari kinerja Presiden Prabowo Gibran seperti apa. Kita terus dukung dan kita kawal pemerintahan Prabowo Gibran. Mudah-mudahan bisa memberikan maslahat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.